Hari yang tidak mau berpapasan dengan Minwoo terlihat berusaha menghindarinya, namun sialnya ia malah tidak sengaja masuk ke mobil Presdir Kang. Presdir Kang tentu saja bertanya kenapa Hari tiba-tiba masuk ke mobilnya. Hari beralasan ia kembali hanya untuk melarang Presdir Kang menghubunginya. 만큼도 없으니까 다시는 연락하지 마시라. Saat itu, Presdir Kang sempat bertanya kenapa Hari tidak menyukainya, yang kemudian Hari pun menjawab pertanyaannya. 시조새? 시조새가 어떻게 생겼지? Ketika mengetahui Hari menyamakan dirinya dengan burung yang hidup di zaman purba, Presdir Kang merasa sangat kesal, sementara Hari menyuruh Yungso agar menemui Presdir Kang dan membereskan situasi tersebut. Saking senangnya setelah mendengar cucunya ingin menikahi Yungso, si kakek sangat bersemangat ingin cepat-cepat menggelar acara pernikahan. Saat itu, Yungso mengirim pesan kepada Presdir Kang memintanya bertemu dengan maksud akan menjelaskan semuanya. Si Presdir udah kepedean nih, ia mengira Yungso ingin menemuinya karena menurutnya Yungso tertarik kepadanya. Hari yang tidak sengaja mengetahui rekan kerjanya akan bertemu dengan Minwoo terlihat sangat penasaran sampai-sampai secara diam-diam ia sengaja mengintip mereka yang sedang berbincang bersama. Lalu saat akan kembali ke kantornya, Hari yang melihat Presdir Kang langsung putar balik untuk kabur darinya. Sialnya ia malah bertabrakan dengan orang lain dan membuat sandalnya melayang mengenai wajah Presdir Kang. Karena hal itu menyebabkan hidungnya berdarah, Presdir Kang kemudian mengejar Hari yang kabur dengan berlari sekuat tenaga hingga akhirnya Presdir Kang berhasil menyusul Hari yang masuk ke dalam lift. Di sana, Hari menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja melakukan hal tersebut. Untungnya setelah mendengar penjelasan Hari tanpa melihat jelas wajah Hari, Presdir Kang pun terlihat mempercayainya. Kemudian Presdir Kang yang sebelumnya melihat kartu pegawai Hari tiba-tiba membicarakan tentang proposal yang sebelumnya dikerjakan oleh Hari dan ia sangat terkesan dengan cara kerja Hari di perusahaannya. 짓은 이상한데 일하는 건 마음에 드네. Yungso tidak sengaja bertemu kembali dengan Pak Cha dan memberikan kartu namanya yang saat itu ternyata Presdir Kang juga berada di sana. Yungso baru mengetahui kalau pria yang bersama Pak Cha adalah Presdir Kang. 강태무. Kemudian Presdir Kang terlihat menanyakan tentang siapa Yungso palsu yang menggantikannya Kencan Buta dan menyuruh Yungso agar membawa Hari ke hadapannya. Setelah bertemu Yungso karena merasa gabut, Presdir Kang terlihat pergi ke rumah Pak Cha dan di sana ia beberes rumah, masak, dan ternyata itu adalah kebiasaannya ketika ia sedang merasa stres. Pak Cha terlihat marah kepada Hari dan berniat untuk membalas dendam. Esoknya Yungso berniat akan membawa Hari menemui Presdir Kang, namun ia tidak memberitahu Hari karena takut Hari tidak akan setuju menemuinya. Yungso berpura-pura mengajak Hari jalan-jalan dan ketika Yungso sudah membawa Hari ke tempat yang telah ditentukan, barulah ia memberitahu Hari kalau Presdir Kang akan datang ke sana. 강태무 사장이 올 거야. Hari yang merasa panik berusaha kabur sebelum Presdir Kang datang, namun sialnya Presdir Kang sudah berada di sana sehingga Hari pun langsung mengenakan rambut palsu dan tidak sengaja menjatuhkan kupon ayam goreng milik kedai ibunya. Presdir Kang yang melihat kupon itu bertanya apakah Hari bekerja di kedai ayam goreng, lalu Hari menjawab kalau sebenarnya keluarganya memiliki kedai ayam goreng itu. Presdir Kang lalu bertanya lagi berapa banyak Hari dibayar untuk berpura-pura menjadi Yungso. Si Presdir sangat kesal karena Hari berani menipunya hanya untuk uang sebesar 800.000 won. Karena merasa bersalah, Hari lalu meminta maaf dan berjanji akan melakukan apa saja jika Presdir Kang memerlukan bantuannya, sebagai ganti rugi atas waktu yang telah dihabiskan bersamanya. Kini Hari harus selalu menjawab panggilan Presdir Kang karena jika tidak Presdir Kang akan datang ke rumahnya. Kemudian saat Presdir Kang menanyakan nama asli Hari, lagi-lagi Hari malah berbohong tentang namanya karena takut ketahuan kalau dirinya bekerja di perusahaan Presdir Kang.
Sepulangnya ke rumah, Presdir Kang lalu memberitahu kakeknya kalau dirinya tidak akan menikahi Yungso dan ia merasa sangat kesal ketika melihat siaran televisi yang membahas tentang si burung purba. Saking kesalnya, si Presdir langsung menelpon Hari dengan alasan hanya untuk memastikan Hari tidak mengganti nomornya. Esoknya, karena semalam Presdir Kang membatalkan niatnya untuk menikahi Yungso, kakeknya lagi-lagi memaksa cucunya itu untuk melakukan kencan buta. Namun dari sekian banyak wanita yang ditemuinya, Presdir Kang tidak tertarik sedikit pun kepada mereka karena menurutnya mereka sangat membosankan. 가짜 진영선 지루하진 않았지. 다들 어떻게 그렇게... Karena kencan buta itu, si Presdir akhirnya marah kepada kakeknya, akan tetapi kakeknya kekeh menyuruh cucunya menyelesaikan semua kencan buta yang telah dijadwalkan. Dan saat si kakek memberikan daftar kandidat kencan buta selama 1 tahun, karena tak mau melakukannya, Presdir Kang pun berbohong dengan berkata bahwa ia memiliki wanita yang ingin dinikahinya. Wanita itu adalah pacarnya yang sempat putus karena bertengkar, namun katanya mereka kini sudah berbaikan. Untungnya si kakek percaya dan meminta Presdir Kang untuk segera memperkenalkannya. Presdir Kang lalu menelpon Hari untuk mengajaknya bertemu, akan tetapi Hari berpura-pura dirinya bekerja di sebuah perusahaan yang sangat jauh sehingga mereka pun akan bertemu di sebuah kafe. Hari yang berbohong dirinya adalah pelanggan di kafe tersebut terlihat sangat ngejenghok karena ternyata kafe itu menyatu dengan tempat bermain anak. Saat itu Presdir Kang meminta Hari agar pura-pura berkencan dengannya, yang tentu saja Hari langsung menolak permintaan itu walau Presdir Kang berkata kalau ia akan membayarnya. Karena Hari terus saja ragu, si Presdir lalu menagih janji Hari yang katanya akan melakukan apapun jika ia memerlukan bantuan. Beberapa jam kemudian, Hari mendapat telepon dari Presdir Kang yang tiba-tiba sedang berada di depan rumahnya. Hari terlihat sangat panik dan langsung keluar menemui si Presdir dengan mengenakan rambut palsu dan berdandan menor. Rupanya Presdir Kang datang untuk memberikan surat kontrak dan profil dirinya yang harus dihafalkan oleh Hari sebelum bertemu dengan kakeknya. Karena Hari memang belum menyetujui permintaan si Presdir, Hari pun terlihat menolaknya. Lalu karena saat itu adiknya tiba-tiba pulang, Hari tidak sengaja mendorong Presdir Kang yang kemudian ia pun berusaha menariknya. Akan tetapi mereka malah berakhir dalam posisi seperti ini.